Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri, Taruna Muda Fedan Akbar, NIT 2120151, dari Prodi Teknologi Elektro Perkeretaapian 1A. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatur grafik perjalanan kereta api dengan menggunakan aplikasi Ctrend. Sebelumnya saya akan menjelaskan cara membaca lembar KPK yang saya tampilkan di sini. Jadi mungkin lebih jelasnya dari pertama dari bagian kiri ini ada keterangan tentang apa dari kotak bar di sini, seperti lengan, peti lareng penentu dalam, jari-jari lengkung minimum antara kilometer dengan kilometer, batasi sampai umum, jarak dalam meter dari stasiun ke stasiun, dan ini untuk kotak stasiun. Ini ya mungkin contoh dari yang akan saya kerjakan dari Kertosono ke Tulungagung. Sini mungkin contoh seperti Kertosono di sini dengan jarak 215.149 dan Purwasri 208.329. Jadi Kertosono ke stasiun Purwasri ini dengan jarak 7.150 seperti itu, dan selanjutnya seperti misalkan nah seperti ini, Purwasri 208.329 ke Papar dengan jarak 5.992. Kalau mungkin dengan cara hitungan manual bisa dikurangi 208.329 ini dikurangi 202.337 dan hasilnya seperti ini. Dan ini untuk kecepatan ya, 60 kecepatan sarana sebagainya. Dan untuk dari sini untuk tracknya ya, ini dengan dua track, ada keterangan di sini ya, ini dua track, ini ada beberapa track macam itu. Kalau mau lihat track ini dari sini. Dan selanjutnya cara membaca grafik bisa saya zoom out dulu. Contoh di sini, sebelumnya untuk waktunya bisa dilihat di sini ya, 8, 9, 10 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat WIB. Nah, contoh cara membaca, misalkan sarana dengan nama 155, dia berangkat dari pinggiran sini titik ini, dan titik ini kan di 8 yang saya tadi seperti tadi di 8 ini berarti 8 lebih 5 ke Papar. Dia tidak berhenti soalnya garisnya langsung lurus gini ya, jadi dia langsung ke Papar, ini langsung tidak berhenti, langsung Papar. Jam ke Papar ini jam 8.10 tapi dia tidak berhenti, dia langsung ke Purwasri jam 8.17 ini dia juga tidak berhenti soalnya garisnya langsung ya. Jadi selanjutnya dia itu berhenti itu di Kertosono jam 8.27. Ada garis seperti ini ya.
menyamping gitu ya, seperti ini ya, samping. Dan selanjutnya seperti itu. Seperti Sarana 412 ini, dia berangkat dari stasiun Papar jam 8.10 ini, berangkat ini 8.12. Dia ke Minggiran tidak berhenti soalnya langsung garisnya sini. 8.18 kesusuan 8.25 dan ke Kediri 8.32. 8.32 ini dia ini berhenti dari Kediri dan berangkat lagi dari stasiun Kediri ke Ngadiluwe dengan waktu 8.35 ke stasiun berikutnya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi Ctrend. Cara menggunakan ini sebelumnya sudah saya input biar mudah cara menjelaskan ya. Seperti itu. Misal dari awal kita nih timetable. Pertama kita itu menginput stasiun departemen art ini seperti pemberangkatan, pemberhentian dan selanjutnya. Ini kan saya tugas saya ini Kertosono ke Tulungagung. Ini Tulungagung ke sana. Jadi ini KLB kepulangan dari Tulungagung ke sana, ini pemberangkatan ke Tulungagung. Yang pertama kita menambahkan kereta, misalkan di sini Kertosono. Oh, kita awalnya dari sini ya, dari stasiun. Kita bisa menambahkan stasiun, kilometer dan masa. Pertama kita menginput nama-nama stasiun ini. Cara melihatnya dari lembar KPK seperti ini. Kertosono dengan kilometer 215.479 seperti yang tertera di sini ya. 215.479 sini 215.479 sini ya, 215.479. Setelah itu Purwosari dengan 208.327. Cara menginputnya yaitu contoh di sini ya. Misal Kertosono kilometer 215.479, kita add stasiun. Nah, kita muncul ini dan seterusnya seperti itu. Sebelumnya sudah saya input ya, jadi nggak usah kelamaan. Dan itu cara menambahkan track. Kita bisa lihat track, misalkan Tulungagung dengan 3 track. Cara melihatnya seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Misal Tulungagung dengan Tulungagung ini dengan 3 track. Melihatnya itu dari sini 3 track. Jadi kita menginput dari sini Tulungagung 3 track. Cara menginputnya yaitu kita mengklik stasiun Tulungagung seperti ini. Seperti itulah. Name of tracknya ini di track mau berapa tuh. Misal nambah track satu lagi seperti 4. Kita enter. Nah, seperti ini. Seperti itu contohnya. Dan seterusnya kita bisa lihat dari tag-tag ini dari lembar KPK tersebut. Setelah sudah menginput stasiun, kita melaju ke timetable. Mungkin pertamanya agak bingung ya karena sudah saya input, jadi saya jelaskan dari pertamanya dulu. Jadi untuk KLB ini bisa jangan diperhatikan dulu. Yang diperhatikan yaitu ini ya. Jadi untuk menginput dari pertama, dari Kertosono dulu, Kertosono ke Tulungagung dengan ini kereta ya, stasiun Sarana nomor 414. Ini 94, 412, 416, dan ini dari Tulungagung ke Kertosono kepulangan dari 181, 155, 415, 41, 413. Ini kenapa saya bisa menginput kereta dengan nomor 41494 tadi. Kita lihat dari lembar KPK yang tadi, dari
dilihat dari lembar KPK ya, 414 misal. Kita submit dulu. Nah, 414 ini ya, sarana 414 lagi 414 94 412 416 494 12 12 dan 96 oh enggak ya, enggak ada 96 ya, tadi 414 94 412 416 ini ya. Ini kenapa kok bisa dari Kertosono ke Tulungagung? Kita lihat dari ini, dari grafiknya. Kalau ke atas seperti ini, panah ini, nah panah ini, nah ini jadi artinya ini dari dia dari sarana 155 ini dari Minggiran ke Kertosono. Nah kalau dengan ini misalnya dengan panah ini sebelah sini ya, jadi dia itu awalnya dari sini, berarti dia dari stasiun Papar ke stasiun berikutnya, jadi dia ke bawah gitu, ada tanda panah. Jadi cara melihatnya seperti itu. Kita bisa contoh dari Kertosono ke Tulungagung dulu ya. Kita cari Kertosono ke Tulungagung, kita lihat sarananya 414 ini ya, mudah ya nih, 414 ini Tulungagung kan dari sini, cuma dari sini 414 ini bisa lihat dari sini 14 Kertosono Dep 1052. Sebelumnya mungkin udah tahu cara mengenternya seperti ini ya. Misal nama afterannya berapa, misal 95, kita bisa enter. Nah seperti itu. Selanjutnya apalagi 81, nah seperti itu. Jadi seperti itu cara mengenteran. Nah ini kenapa bisa 1052 seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama dia mulai dari Kertosono dengan pukul 10.52. Kita dari Kertosono ini dengan sarana 414 ini udah ada 52. Kenapa kok bisa 10? Karena di peta ini dia masuk ke dalam, nah dia masuk ke dalam waktu 10 jam 10 ya. Jadi 8 ini sampai sini, 9 ini sampai sini, 10 ini sampai sini, dan seterusnya. Di sarana 414 ini awalnya dia ke Kertosono dengan pukul 10.52 begitu, 10.52, dan Purwosari 11.02 karena jangan bisa membacanya 10.52 terus ke Purwoasri 11.52 karena biasa 11.52 bisa ini ya, bisa dilihat ya lebih duanya. Sini ada 2, terus dia sudah melewati petanya ini ya, garis ini ya, jadi dia itu sudah masuk ke pukul 11. Nah pukul 11 ini, jadi dia 11 lebih 2, nah seperti itu, 11 lebih 2 masih datang dari Purwosari 11.2, berangkat 11.2. Kenapa ini tidak ada jeda? Karena grafiknya ini langsung ya, langsung kayak gini, jadi dia tidak berhenti dari stasiun Purwosari, tetapi dia berhenti di stasiun Papar. Seperti ini ada garis menyamping gini, setelah ini dia berhenti, jadi dia tiba di stasiun Papar dengan pukul 11.10. Nah 11.10 datang dari Papar 11.10, berangkat dari Papar 11.12. Nah bisa dilihat di sini 11.12 dan selanjutnya. Nah ini dia berhenti dan seperti selanjutnya seperti itu. Kita menginput sarana ini satu-satu ya, 155, 412, 93, 414, 94, 181, 175,
yang ada di sini, yang sarananya itu Kertosono ke Tulungagung dan sebaliknya, Tulungagung ke Kertosono. Jadi di sini ada beberapa nomor sarana. Ini sudah saya input ya. Jadi harus teliti ya. Kalau Kertosono ke Tulungagung kita lihat dari panahnya. Sono ke Tulungagung kita lihat dari panahnya seperti yang saya sebutkan tadi, misal 414. Nah, ini panahnya di sini ya. Jadi dia ke Sono ke Tulungagung. Sono ke Tulungagung ada berapa nama sarana? Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. 414, 94, 412, 416. Dia Kertosono menuju ke Tulungagung. Dan sebaliknya, yang ke Tulungagung ke Kertosono ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 nama sarana dari 181, 155, 415, 41, 413 seperti itu. Jadi kita harus teliti menginput satu persatu dan seterusnya yang saya sebutkan tadi. Untuk menginput jamnya mungkin sudah bisa ya, seperti ini ya. Misal ini 10.52 yang tadi kita hapus 10.52. Nah, ini lanjut ke berapa, kita input satu-satu, kita mencocokkan dengan lembar KPK nya tersebut. Setelah itu kita menambahkan dengan KLP. Tugas dari sini yaitu dengan KLP ya. Kita tugasnya menambahkan data KLP. Ini ada tugas dari yang diberikan dari saya, tugasnya itu KLP satu langsung bisa dibaca ya. Jalan KLP tidak boleh melakukan KA yang jalan, kapal kota tidak ada yang jalan, KA biasa tidak ada yang kapal, dan seterusnya. Kita bisa dari sini, KLP berangkat dari Kertosono antara jam 8 sampai dengan jam 4 sore, bebas. Jadi KLP saya ini saya menulis dengan berangkat KLP dengan waktu 8.29. Sebelum menginput ke citra ini, kita menggunakan Excel untuk menghitung KLP agar tidak bertabrakan dengan KA yang lain. Grafiknya itu agar tidak bertabrakan. Ini saya akan masuk ke Excel saya ini. Nah, ini cuma membuat KLP ya. Saya memilih dengan waktu 8.29. Yang pertama kita menginput stasiun ini. Mungkin sudah bisa ya, Excel ini udah nggak asing lagi, mungkin sudah bisa semuanya. Kita menginput satu persatu, Kertosono, Purwosari, dan sampai Tulungagung dengan posisi yang saya berikan dari lembar KPK tadi. Ini ya, dari lembar KPK 215, 208, dan seterusnya. Ini kita menginput posisinya 215 dan jarak. Ini kecepatan sarana ini bisa dilihat dari sini yang saya berikan tadi, 60 dan sebagainya. Pasal ini dengan 60. Dan dari Ngadiluweh ke Tulungagung ini cuma dengan 90. Di sini ya. Nah, 90 Ngadiluweh gas dan sebagainya. Setelah itu kita menghitung VI-nya. VI-nya cara hitungnya itu 85% dikali V. Kecepatan sarana. Seperti ini ya. 85% dikali V. Ini bisa dilihat dari sini. Sini formulanya ini. Contoh ya, misalnya saya hapus sama dengan 85% dikali kecepatan sarana 60 dari E6 berarti E6. Nah, 51 dan seterusnya. Ada formula, kita bisa dilihat dari formulanya ya. Ini berurutan. Setelah itu kita menentukan waktu tempuh. Cara menentukan waktu tempuh yaitu J ini ya, J bagi VI yang tadi ini dikali 60. Ini hasilnya D7 ini jarak Purwosari GF6
kecepatan sarana tadi dikali 60 ini dengan hasil 8412. Ini waktu per menit kenapa bisa pas, karena mungkin di PPT ini ya. Nah, PP ini sudah ada pembulatan menit dalam WP untuk detik waktu tempuh seperti ini. Untuk pecahan desimal 0,01 sampai dengan 0,33 dibulatkan, seperti dibulatkan dan sebagainya. Bulatkan seperti ini berarti. Nah, 8,412 dibulatkan menjadi 8.30. 7,049 dibulatkan menjadi pukul 7. 4,958 dibulatkan menjadi 5 dan seterusnya. Jadi tidak ada detik ya, langsung pas waktunya, langsung pas gitu menitnya itu. Setelah itu kita mulai waktu tunggu. Waktu tunggu di sini kita nggak ada waktu tunggu ya, di sini nggak ada waktu tunggu kecuali di stasiun Kediri. Kenapa waktu Kediri ada 30 menit? Karena tugasnya di sini, nah ini ya, ini waktu untuk menyusun rangkaian di Kediri 30 menit. Jadi kita mengikuti ini 30 menit. Dan ini untuk TATR. Apa itu TATR? Bisa dilihat dari sini, TATR. Penjelasan akselerasi dan deselerasi. TA adalah waktu penyesuaian atau akselerasi atau waktu asal, yaitu waktu mula gerak dari kecepatan 0 hingga kecepatan yang ditentukan. TR adalah waktu pengereman atau deselerasi atau offset, yaitu waktu pengereman dalam kecepatan yang ditentukan atau VI sampai berhenti. TR dan TA dihitung dalam satuan menit. Satuan menit itu 1 menit ya. Di ini 30 ini di ATR ini yang tadi TR waktu pengereman. Setelah itu 1 menit ya. Setelah itu dia bergerak di stasiun dulu ini dengan 1 menit seperti itu. Dan ini waktu berangkat saya KLB ini memilih waktu dengan jam pukul 8.29 berangkat, masuk ke stasiun Purwosari dengan pukul 8.37. Bisa gitu nanti ini ya, ada rumusnya ya, formula di sini mungkin bisa dari formula ini M6 yaitu ini berangkatnya dari stasiun Kertosono ditambah waktu tempuh 7 ini tambah waktu tempuh Purwosari 8.30. Setelah itu ke TA nya ini TATR ini dengan waktu 0 menit hasil 8.37. Dan untuk berangkatnya bisa dilihat kita cuma nambahkan ini waktu masuknya tadi ditambah dengan waktu tunggunya 0, berarti tidak ada perubahan di sini. Dan selanjutnya seperti itu dan seterusnya. Di waktu masuk ke Kediri kita ada jeda waktu 30 menit seperti yang saya tadi ya, 30 menit masuknya 30 ya, maksudnya ini jam 9.03 dan berangkat ke Kediri Ngadiluh ini 9.33 karena dan ini waktu tunggu 30 menit yang ada tugas tadi menyusun rangkaian tadi ini waktu untuk menyusun rangkaian di KD 30 menit seperti itu. Dan selanjutnya jam 10.01 setelah kita menentukan dengan Excel KLB keberangkatan, kita sudah menemukan waktu sampai dengan ke Tulungagung. Kita menginput KLB keberangkatan ke aplikasi Jitren seperti ini. KLB keberangkatan 829 Purwasi R, tiba di Purwasi 837, berangkat Purwasi 837 karena ini enggak ada waktu tunggu ya, langsung berangkat. Jadi terus 829 37 44 seterusnya. Ada perubahannya di tadi ya, di Kediri 30 menit dan seterusnya. Dan waktu Tulungagung 10.01. Setelah kita menentukan KLB keberangkatan, kita menentukan KLB kepulangan.
Kita kembali lagi ke Excel. KLB Kepulangan ini kita sama menginput stasiun dulu. Jadi pertama dari Tulungagung, karena kita KLB Kepulangan di Tulungagung ke Kertosono. Posisi dan jarak seperti tadi ya, menginput dari lembar KPK seperti tadi. Kecepatan sarana persis seperti tadi, VI nya sama, angka karena mungkin beda dikit ya, dibalik gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini sama, cuma dibalik aja itu karena kepulangan waktu tunggu. Nah, ini ada perbedaan di waktu tunggu di stasiun Ngadiluwe. Kenapa? Mungkin bisa nanti saya jelaskan. Kita bisa lihat di sini. Dan saya kepulangan itu saya mengambil jam 11.34. 11.34 saya mengambil waktu pukul kepulangan jam 11.34. Dari Tulungagung kembali ke Kertosono. Ini seperti tadi ya, formula barnya bisa dilihat. Ini proses mana formula KLB keberangkatan ya. Cuma bedanya yang kepulangan ini Tulungagung ke Kertosono. Kalau yang keberangkatan ini Kertosono ke Tulungagung. Jadi sama persis. Cuma ada perbedaan di waktu tunggu, kita bisa jelaskan. Nah, ini sama ya, kita menginput stasiun tadi 11.34, 39, 45. Ada jeda waktu di sini ya, 45 ke 50. Nah, Ngadiluwe 13 menit ya. Bisa dilihat di sini tadi ke ini 50. Sampai kepulangan menginput sampai jam 13.22 Kertosono. Seperti tadi 13.22. Nah, setelah itu kita masuk ke, setelah sudah selesai semua ini menginput, kita masuk ke nah ini cek untuk permasalahan. Tidak ada permasalahan di sini ya, tidak ada yang grafiknya bertabrakan. Kita masuk ke grafiknya. Ini untuk grafiknya KPK KLB Kertosono Tulungagung. Kita mengikut ini muncul grafik seperti ini. Ini untuk setting dari grafiknya. Ini show title ya, kita memperlihatkan judulnya. Kalau bisa tidak dilihatkan juga bisa, kita mengklik ini. Nah, kalau melihat seperti ini bisa mengatur. Dan untuk time setback, saya memilih time setback ini, pengaturan dengan horizontal. Ini bisa memperlihatkan track ya, stasiunnya, show track. Nah, seperti ini. Tapi saya lebih memilih nggak saya perlihatkan, lebih biar rapi gitu aja. Dan untuk ini line, jubilan seperti ini, seperti nah seperti ini ya, nggak lurus gitu, jadi agak keluar dari garis. Kalau di line seperti ini, nah garis seperti ini, jadi kelihatan kalau dia itu berhenti. Ini untuk ganti warna ya, ini red atau gimana serah, sampai white aja, lebih simple. Nah, dari grafik ini tidak ada permasalahan, ini tidak ada yang bertabrakan. Nah, kenapa di Excel tadi saya di stasiun Ngadiluwe saya pakai waktu tunggu 13 menit, karena di KPK ini ada nomor 8 ini, di setiap stasiun diusahakan KA berjalan langsung kecuali alasan teknis dalam kaidah pembuatan grafik KA. Kenapa saya tambah ini 13 menit? Karena kalau tidak saya kasih waktu tunggu, ini bertabrakan KLB nya dengan KA yang biasanya, bertabrakan grafik ini, yaitu bertabrakan di, jadi dia nggak pas gitu ya, bertabrakan di Ngadiluwe ya. Di mana stasiunnya? Di stasiun Ngadiluwe itu di sini. Nah, di sini dia itu bertabrakan dengan sarana ini. Ya kan dia di sini. Jadi dia bertabrakan. Jadi
ada tugasnya itu kan ini, kerjaan KLB tidak boleh mengalahkan KA yang jalan. Jadi KLB itu tidak boleh mengalahkan KA biasa yang jalan, seperti ini. Di citran ya. Nah ini dia tadi kalau nggak ada waktu tunggu 13 menit dia itu di sini kan tidak boleh, ada aturannya gitu. Jadi saya kasih waktu 13 menit agar dia itu berangkatnya itu jam nih pukul ini ya 59 itu ya. Ini berapa nih? Nah ini 12:59 nih ya. KLB-nya 12 agar tidak ini mengakan KA yang jalan 414, sarana 414. Untuk jamnya ya bisa dilihat ya. Untuk jamnya tadi udah bisa dilihat di sini ya, seperti ini 12:59 sebagainya. Lagi KLB ini tiba di Ngadiluwe dengan pukul ini 10.30 ke sini 11.50 dan berangkat lagi di Luweh ke stasiun berikutnya dengan pukul 12.59 seperti itu. Jadi untuk itu nggak ada permasalahan. Nah, dan itu yang bisa saya jelaskan dalam menjelaskan cara mengatur KPK dengan aplikasi Jit dan Grab. Mungkin kalau ada yang bingung bisa ditanyakan atau di deskripsi bawah ini, nanti akan saya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.